Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan dimanapun berada, kembali lagi di channel YouTube saya dalam mata kuliah Sastra Melayu. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 sastrawan dari Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan biografi para sastrawan, terlebih dahulu kita perlu tahu definisi dari sastrawan itu sendiri. Sastrawan adalah sebutan untuk orang yang menciptakan karya sastra seperti puisi, prosa, drama, atau bentuk tulisan kreatif lainnya. Para sastrawan sangat penting bagi kemajuan peradaban bangsa. Melalui karya-karya yang diciptakan dapat membentuk memori sejarah, menciptakan identitas budaya, mengajarkan nilai-nilai penting, menyuarakan aspirasi, dan menginspirasi generasi di masa yang akan datang. Sehingga sebagai anak bangsa, sudah sepatutnya kita mengenal, mengapresiasi, dan mencintai sastrawan beserta karya-karyanya. Ini dia 5 sastrawan yang kiprah beserta karyanya sudah tidak diragukan. Yang pertama, Ato Yose Rizal Manuar. Ato Yose Rizal dikenal sebagai seorang seniman, pujangga, pendiri teater tanah air, dan aktor yang telah menginspirasi banyak orang dengan karyanya yang beragam dan penuh makna. Beliau lahir pada tanggal 14 September 1954 di Padang, Sumatera Barat. Beliau mengawali pendidikannya dengan latar belakang yang kuat di bidang seni dengan mengambil studi sarjana seni di Fakultas Teater Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1986. Pendidikan inilah yang kemudian membentuk dasar keahliannya dalam dunia seni dan teater. Ato Yose Rizal dikenal sebagai seorang pujangga yang telah menciptakan banyak sajak-sajak humor. Karyanya seringkali syarat dengan kritik sosial dan religius, mencerminkan pemikirannya yang mendalam tentang isu-isu penting dalam masyarakat. Karya beliau yang fenomenal diantaranya buku Rencana Puisi dan buku Rakyat Merindukan Pemimpin. Yang kedua, Datuk Yose Rizal Sen. Datuk Yose merupakan seorang sastrawan yang lebih dikenal sebagai budayawan yang lahir di Kabupaten Indragiri Hulu 7 November 1966. Datuk Yose dikenal sebagai seorang penyair yang karyanya sering mengisi sejumlah media lokal dan nasional. Sejak 2017 sampai Oktober 2024, Datuk Yose resmi menjabat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Sampai pada tanggal 4 Oktober 2024 lalu, beliau menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Arifin Ahmad. Karya beliau yang sampai saat ini masih sering kita dengar yaitu Puisi Tak Ada Tersisa. Berikut cuplikan puisinya yang dibacakan oleh Bapak Bambang Karyawan. Yose Rizal Sen dalam puisinya tak ada tersisa, tak ada yang tersisa selain abumu, tak ada yang tersisa selain pasungmu, tak ada yang tersisa selain tikam 2007. Yang ketiga ada Helvi Tiana Rosa. Helvi Tiana Rosa merupakan seorang sastrawan yang lahir di Medan pada tanggal 2 April 1970. Sedari kecil, Helvi amat gemar menulis, terutama cerpen dan puisi. Pada tahun 1997, bersama dengan adiknya Asma Nadia, Helvi mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku. Takut diklaim sebagai usaha keluarga, Helvi mengajak cerpenis lain untuk ikut bergabung dengan perusahaan yang ia beri nama Forum Lingkar Pena atau FLP. FLP adalah sebuah tempat bagi siapapun kaum muda dari berbagai kalangan yang ingin menulis dan ingin berkembang menjadi seorang penulis terkenal.
Melalui FLP, nama Helvi semakin dikenal di berbagai negara. Perusahaan yang bertujuan mencari para penulis muda yang ia dirikan tersebut akhirnya menuai keberhasilan. Beberapa karya Helvi Tiana Rosa yang populer antara lain Risalah Cinta, Tanah Perempuan, Juragan Haji, Haya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada Bapak Bambang Karyawan. Bapak Bambang Karyawan merupakan sastrawan Riau yang lahir pada 9 Mei 1971 di Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Beliau aktif sebagai pengurus FLP wilayah Riau serta bertugas sebagai guru sosiologi di SMA Cendana Pekanbaru. Beliau merupakan penulis cerpen dan puisi aktif dan produktif. Selain itu, beliau juga sebagai penulis buku Penelitian Hasanah Budaya Melayu Riau. Beliau juga meraih penghargaan akbar di Riau yaitu Anugerah Sagam. Sering memenangkan lomba baik lokal maupun nasional dan meraih segudang prestasi di dunia kepenulisan dan sebagai seorang guru. Karya-karyanya terhimpun dalam antologi cerpen Lukisan Hujan, antologi cerpen Mencari Wajah Ibu, antologi cerpen dan puisi Dua Warna, antologi cerpen Titik Nol, antologi cerpen dan puisi Festival Bulan Purnama Majapahit, antologi puisi Munajat Sesayat Doa, antologi puisi Give Spirit for Indonesia, antologi puisi FLP se-Sumatera, antologi puisi LMP Jelang Hari Bumi dan Hari Lingkungan Hidup Earth Day 2011, antologi puisi Islami, antologi cerpen dan puisi Asiknya Menulis dan Fantasi Vista, antologi cerpen Wajah-Wajah Kayu Bapak, antologi cerpen Melodi Cinta Putih Abu-Abu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada Kak Nafiah Al-Ma'rab. Nafiah Al-Ma'rab ternyata merupakan nama pena dari seorang sastrawan Riau kelahiran 10 Mei 1985 yang bernama Sugiyarti. Beliau aktif sebagai seorang penulis, pembicara, pengelola aktif Forum Lingkar Pena atau FLP wilayah Riau, dan penulis di berbagai laman atau blog. Beberapa karyanya yang telah dibukukan diantaranya novel Suraya, novel Luka Perempuan Asap, novel Jodohku Dalam Proposal, novel Lelaki Pembawa Mushaf, dan masih banyak lagi. Itulah tadi biografi 5 sastrawan Indonesia. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita mengenal, mencintai, dan mengapresiasi sastrawan beserta dengan karya-karyanya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.